Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Alia Agnezi. Saya merupakan mahasiswi Magister Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan memperkenalkan dan memberikan contoh aplikasi yang dapat kita buat dengan menggunakan LekturMaker ini. Nah, saya membuat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah IT dalam pembelajaran fisika yang dibimbing oleh Ibu Prof. Estiet, MS, dan Pak Fahru Rozi, MSc, PhD. Nah, ini adalah tampilan awal LekturMaker. Nah, LekturMaker ini dia merupakan software untuk membuat media multimedia atau media pembelajaran yang berbayar. Akan tetapi kita juga bisa menggunakannya dengan used trial version. Nah, untuk mencobanya kita klik use a trial version. Ini merupakan tampilan dari LekturMaker. Nah, di sini dia mempunyai menu-menu, yaitu ada menu file untuk membuka atau save as-nya yang seperti apa. Kemudian ada menu home yang tampilannya tidak beda jauh dengan home yang ada pada PowerPoint. Nah, ini memudahkan bagi pemula dalam membuat media interaktif atau media pembelajaran interaktif untuk menggunakan fitur ini, karena tidak beda jauh dengan PowerPoint. Nah, di sini ada menu insert. Nah, disinilah kelebihan dari LekturMaker. Nah, di sini dia ada penambahan flash. Nah, di sini dia penambahan flashnya itu langsung seperti ini. Nah, di sini ada button. Nah, di sini ada menu button, ada navigation button. Nah, di sini kita bisa di LekturMaker ini kita juga bisa memasukkan foto, video, dan suara. Nah, di sini juga dilengkapi dengan record lecture. Nah, di mana sini kita dapat merekam video, merekam bagaimana pembelajaran yang akan kita berikan. Kemudian ada slide number dan seperti biasa. Nah, di sini juga ada multiple choice quiz dan ada short answer quiz. Nah, di sini kita dapat membuat soal yang pilihan ganda, kemudian langsung dapat Nah, beginilah tampilan dari media yang telah dibuat. Nah, di sini ada media pembelajaran, di sini ada logo universitas, kemudian ini ada materinya, kemudian ini teruntuk kelas berapa, dan ini nama saya sebagai pengembang. Nah, di sini kita klik start. Nah, maka yang pertama muncul adalah doa sebelum belajar. Yang seperti yang kita tahu, kita harus memulai sesuatu dengan doa. Nah, kemudian kita bisa klik next. Nah, di sini ada pilihan. Ada materi, ada evaluasi, ada pengembangan, itu adalah tentang saya. Nah, di materi ini kita klik materi. Nah, di sini ada KI, ada KD, terus kemudian ada energi yang dijabarkan, yang dijelaskan pada media ini adalah tentang kebutuhan energi di Indonesia, penyediaan energi di Indonesia, dan jenis-jenis sumber energi. Nah, ini untuk KI. Kemudian ini KD-nya. Terus kita bisa klik menu untuk melihat tampilan menu ini. Kemudian kita ambil materi lagi. Terus kita mulai ke energi ya. Nah, jadi ini pengertian energi, terus energi menurut KBBI itu apa. Kita bisa klik next sampai materi ini disusun secara beraturan, dapat kita klik next. Akan tetapi jika kita ingin melihat misalnya pembelajaran yang kita lakukan telah mempelajari tentang kebutuhan energi,
dan penyediaan energi, sedangkan jenis-jenis sumber energi belum. Jadi kita dapat mengklik jenis sumber energi. Pada pertemuan berikutnya kita dapat langsung mengklik ini. Nah, di sini telah ada langsung ke jenis-jenis sumber energi. Nah, di sini balik lagi materinya kan dipaparkan secara beruntun. Nah, kemudian kita kembali ke menu. Nah, di menu ini kan ada evaluasi. Nah, di evaluasi ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini kan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ini adalah soalnya. Nah, di sini adalah pilihan gandanya. Nah, di sini saya pakai 1, 2, 3. Nah, misalkan yang ini sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah misalnya di sini minyak bumi. Nah, terus kita klik submit. Nah, di sini kita mendapatkan jawaban kita itu benar. Nah, bagaimana kalau saya memilih air? Ini tidak bisa lagi karena ini sudah dijawab. Kemudian kita next. Nah, next ini kan misalnya bagaimana kalau kita memilih jawaban yang salah. Nah, misalnya saya di sini energi panas bumi disebut dengan energi kan seharusnya geothermal. Nah, bagaimana kalau saya memilih exothermal? Saya pilih exothermal, kemudian saya submit. Nah, beginilah nanti akan ada muncul kotak yang mengisyaratkan kalau kalau yang kita jawab itu salah. Oke. Nah, terus kita bisa next. Nah, di sini kita bisa jawab semuanya. Nah, di akhir evaluasi ada hasil evaluasi. Nah, yang tadi kan yang kita jawab itu kan ada 2 soal. Berarti ada 5 soal. Jawaban pertama kita benar, jawaban kedua kita salah. Nah, bagaimana dengan nilai yang kita dapat? Nah, inilah yang kita dapat. Pertanyaan ada 5. Pertanyaan ada 5. Kemudian yang benar yang dijawab ada 2, yang benar ada 1. Jadi sebenarnya 1/5. Nah, nah di sini kita bisa kembali balik ke menu. Kemudian kita ambil pengembang. Ini adalah tentang diri saya. Nah, di sini sudah dijelaskan semua tentang diri saya. Dapat dibaca. Nah, di sini kita bisa balik ke menu. Nah, kita bisa balik ke home untuk tampilan awal. Nah, kemudian kita bisa ulang lagi. Klik start. Nah, kemudian kalau kita ingin keluar, kita tinggal klik close. Atau kita juga bisa menggunakan exit. Seperti ini. Setelah melihat tampilan tadi, pasti teman-teman bertanya-tanya bagaimana cara mengekspornya. Nah, di sini ada file, menu bar file, kita klik, kemudian kita klik save as atau export. Nah, di sini kalau save as ini dia hanya bisa dibuka dengan aplikasi LectureMaker. Nah, sedangkan kita pakai export, nah di sini kita bisa membuat dalam bentuk web publishing atau HTML. Kemudian kita juga bisa membuat seperti aplikasi. Nah, di sini yang tadi kita buka itu adalah tampilan yang dapat kita lihat pada kedua-duanya. Nah, akan tetapi karena ini trial, maka web publishing itu dan pada aplikasinya akan timbul logo LectureMaker trial gitu.
Nah, beginilah logo yang ada pada medianya jika kita membuat seperti aplikasi yang seperti saya bilang tadi. Nah, di sini juga ada, bukan hanya di awal saja. Nah, tempatnya juga berbeda-beda setiap slide, sampai yang paling akhir juga ada. Inilah yang saya maksud. Nah, ini berbentuk dalam aplikasi. Bagaimana jika dalam HTML? Nah, sama juga. Akan saya tunjukkan, tapi kita exit dulu. Baiklah, kita tunggu. Akan muncul kotak seperti ini. Kemudian buka. Ini yang untuk versi webnya ya. Nah, di sini juga ada tulisan Lecture Maker Trial Version. Nah, kan tetapi yang ini tempatnya sama dan dia hanya berbentuk bayang-bayang seperti itu. Tapi itu sebenarnya cukup mengganggu. Walaupun tidak semengganggu yang tadi ya. Dan ini sama seperti yang tadi. Sampai akhir pun dia tetap ada logonya di sini. Nah, kemudian kalau kita ingin keluar, kita tinggal klik exit. Untuk mengakali hal tersebut, yang ada tampilan Lecture Maker Trial Version yang tersebut, kita dapat menggunakan run all slide yang ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.